Shalom teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Magdalena Rolina Habeahan dari kelas 12 IPS 1 asal sekolah SMA Negeri 3 Sumedang. Kali ini saya akan membahas mengenai hal kekhawatiran. Alasan saya mengambil tema ini tuh karena sebagian orang bahkan akhir-akhir ini tuh banyak orang yang mengalami kecemasan bahkan kekhawatiran yang sangat berlebihan. Oleh karena itu kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, bahkan kami akan membahas Tuhan kebaikan dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, memberkati, bahkan memimpin Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan apa yang kami dapat menjadi rema bahkan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita bahas dulu ya, kekhawatiran itu apa sih? Jadi, kekhawatiran adalah perasaan tidak nyaman atau khawatir tentang sesuatu yang mungkin terjadi bahkan belum pasti terjadi. Hal ini itu disebabkan karena rasa takut yang berlebihan, trauma, stres, bahkan rasa takut yang berasal dari sebuah ancaman. Hal ini justru akan mengganggu kehidupan sehari-hari kita, bahkan dapat menimbulkan tekanan dan gangguan kesehatan pada mental kita. Dalam kekhawatiran ini tuh ada 3 hal yang saling berkaitan. Yang pertama, khawatir. Khawatir adalah berpikir hal yang menciptakan perasaan cemas. Sama seperti tadi ya teman-teman. Perasaan yang tidak nyaman. Hal ini tuh disebabkan karena lingkungan, trauma, dan lain sebagainya. Kedua, ada takut. Takut adalah respon emosi terhadap suatu ancaman yang benar-benar ada. Nah, pasti ini disebabkan karena adanya ancaman ya. Bahkan lingkungan yang kurang sehat pun bisa menjadi faktor dari adanya takut ini, bahkan gangguan mental sekalipun. Yang terakhir adalah kecemasan. Kecemasan sendiri adalah antisipasi terhadap ancaman-ancaman ke depan ditandai dengan kegelisahan. Hal ini tuh disebabkan karena faktor lingkungan, faktor genetik, bahkan karena stres juga bisa. Lalu, apa sih yang Tuhan ingin sampaikan mengenai hal ini? Jadi, intinya kekhawatiran adalah sesuatu yang dapat kita alami di dalam hidup kita. Bukan berarti kita anak Tuhan, kita percaya Tuhan, kita tidak dapat khawatir ya teman-teman. Tetapi firman Allah berkata dalam Matius 6 ayat 25. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita. Di Matius 6 ayat 25, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi, intinya di ayat ini tuh berkata janganlah kamu khawatir. Kata khawatir tuh banyak sekali ditulis di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi yang Tuhan minta adalah jangan sampai adanya kekhawatiran yang diakibatkan karena kita kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Khawatir normal terjadi pada kehidupan setiap orang percaya tanpa terkecuali. Khawatir itu pada dasarnya ialah emosi negatif dan hal ini terjadi karena kita terlalu overthinking. Siapa di sini sering overthinking? Jangan lagi ya teman-teman. Nah, padahal Tuhan sudah mengingatkan kita di dalam Roma 12 ayat 3, kita sama-sama membaca di Roma 12 ayat 3, demikian firman Tuhan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Tuhan ingatkan untuk kita jangan berpikir terlalu berlebihan dari apa yang kita pikirkan ya teman-teman. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi kekhawatiran ini? Yang pertama ada belajar menerima situasi. Nah, dalam hal ini memang tidak mudah, akan tetapi ini juga adalah bagian daripada proses anak-anak Tuhan untuk menjadi dewasa dalam menyikapi segala sesuatu. Yang kedua ada berharap kepada Tuhan. Dalam hal ini tidak jarang pula orang yang sebelumnya berharap tetapi karena adanya kekhawatiran, goncangan, membuat pengharapan mereka melemah bahkan sampai berhenti berharap. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Mazmur 31 ayat 24, demikian firman Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, dalam ayat ini kita belajar untuk terus menguatkan dan meneguhkan iman kita. Dan yang terakhir ada mengucap syukur.
Nah, mengucap syukur adalah cara terbaik untuk menerima segala hal atau apapun yang kita alami, mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik. Sama seperti di dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sedikit kesaksian tentang kekhawatiran. Kekhawatiran adalah hal yang mungkin seringkali terjadi di setiap orang-orang, bahkan termasuk aku. Kekhawatiran tuh hal yang nggak satu dua kali terjadi dalam diri aku ya teman-teman. Jadi beberapa bulan yang lalu sebelum adanya pengumuman eligible, jujur aku pengen banget bisa masuk ke dalam daftar list anak-anak yang masuk ke dalam jalur eligible. Dan di satu sisi emang sempet khawatir sih bisa masuk atau enggaknya, soalnya kayak saingan tuh banyak, bahkan nilai aku tuh nggak cukup tinggi, sampai kayak mikir bisa nggak sih aku masuk, bisa nggak ya gitu, sampai ada pertanyaan seperti itu selalu terjadi. Sampai di satu malam aku berdoa, Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya penyertaanmu, aku percaya Tuhan sediakan yang terbaik untuk aku. Meskipun kadang kayak paginya tuh kayak takut, bisa nggak ya, masuk gak ya gitu, selalu ada pertanyaan kayak gitu. Tapi satu sisi Roh Kudus selalu mengingatkan aku kayak jangan takut, jangan khawatir, tenang, Tuhan beserta kamu, itu selalu. Dan puji Tuhannya, aku masuk ke dalam daftar eligible, dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Aku nggak nyangka kayak aku tuh nilai tuh nggak terlalu tinggi, tapi Tuhan sediakan. Dan aku percaya, mulai dari situ aku percaya Tuhan tuh pasti sediakan. Intinya kita percaya, berserah kepada Tuhan, selalu mengucap syukur apapun situasi dalam kehidupan kita. Jujur setelah tahu aku masuk eligible tuh kayak, oh Tuhan terima kasih, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh pasti akan sediakan semuanya. Dan itu menjadi sebuah kesaksian dalam hidup aku. Kadang kayak pertanyaan, kekhawatiran, emang aku masuk, emang aku bisa masuk. Tapi balik lagi, kalau kita percaya, kalau iman kita kuat, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti mendengar doa-doa kita kalau kita selalu berserah. Dan ada ayat Alkitab yang menjadi teguhan, bahkan menjadi pegangan dalam hidup aku setelah mengalami kekhawatiran yang banyak, di Filipi 4 ayat 6 ayat 6 sampai 7. Kita sama-sama membaca. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jujur, ayat ini adalah ayat dalam hidup aku yang terjadi, bahkan benar-benar Tuhan tolong banget. Dari ayat ini aku belajar, kamu tuh gak perlu harus khawatir, Tuhan tuh ada, Tuhan tuh pasti sediakan. Jadi kesimpulannya, rasa khawatir boleh terjadi dalam kita, tetapi jangan buat rasa khawatir itu mengontrol dirimu. Ingat firman Tuhan yang berkata di dalam Ulangan 31 ayat 6, demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Maka dari itu teman-teman, jangan khawatir dan takut ya, tetap andalkan Tuhan dalam situasi apapun dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.